Bawah tanah nih. Ini adalah ruangan penjara bawah tanah bagi Jadi ini bola besi, jadi tahanan di sini kaki ini masuk ke bola besi. Berarti dari 5 sampai 40 bola. 5 sampai 40. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat onlineku. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berwisata sejarah secara virtual ke salah satu museum yang ada di Kota Tua. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menelusuri penjara bawah tanah yang berada di Museum Fathahillah Kota Tua, Jakarta. Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah salah satu destinasi wisata sejarah ikonik di Kota Tua, Jakarta. Museum yang merupakan bangunan peninggalan penjajah Belanda ini bukan hanya menawarkan eksotisme, tapi juga menyimpan aura mistis. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di depan Museum Fathahillah dan ini adalah merupakan pintu masuk untuk menuju ke Museum Fathahillah di mana penjara bawah tanah itu berada. Dan untuk memasuki Museum Fathahillah ini kita dikenakan tiket masuk ya teman-teman. Dan untuk tiket masuk itu sangatlah murah, kita cukup membayar Rp5.000 per orang. Oke teman-teman, setelah membeli tiket saya pun langsung masuk ke dalam ya. Dan Kota Tua ini seperti biasa tidak sepi oleh pengunjung baik hari biasa ataupun weekend. Museum Jakarta atau Museum Fathahillah ini memiliki bangunan seluas 1.300 meter persegi dan diresmikan pada tahun 1710 Masehi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Museum ini terdiri dari beberapa bangunan, diantaranya bangunan utama pada di bagian timur dan barat, serta bangunan sending yang diperuntukkan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Oke teman-teman, saya sekarang menuju ke bagian penjara bawah tanah yang diperuntukkan untuk tahanan wanita. Penjara bawah tanah di Museum Fathahillah menyimpan banyak misteri. Konon pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bangunan ini merupakan tempat eksekusi hukuman mati ribuan orang Tionghoa dan seorang pemberontak bernama Peter R. Belfast bersama rekan-rekannya meregang nyawa digantung di sini. Oke teman-teman, saya sekarang akan mencoba masuk ke dalam penjara bawah tanah ini yang merupakan penjara bawah tanah wanita atau woman prison. Halo guys, kita lagi ke penjara bawah tanah nih. Ini adalah ruangan penjara bawah tanah bagi wanita. Listnya Wanita. ya. Jadi ini tuh khusus buat wanita saja. Jadi salah satu contoh wanita yang ada pernah di sini itu adalah Cut Nyakin. Di sini tuh kenapa pendek banget. Jadi saat hujan kadang-kadang Banjir ya? Iya, banjir. Sedang juga para wanita tuh sangat tersesak sekali karena sampai leher. Juga ada yang meninggal karena penyakit malaria yang menular di sekitar sini. Terus ada itu biasanya yang jadi tahanan itu siapa? Apakah pribumi ataukah mereka-mereka yang memang memusuhi VOC pada saat itu atau bagaimana Pak? rata-rata pribumi yang ditahan di sini, dan ini tuh sangat jadi benar-benar sesak-sesakan. Jadi pas sekitar ada 30 orang sampai 20 orang di sini semua ditahan di salah satu penjara yang pendek ini. Terus dulu emang gelap atau ada listriknya ini? Iya, semuanya ini gelap, semua penjara pria atau maupun wanita semua gelap. Nggak siang nggak malam ya? Bangunannya nggak ada yang berubah ya? Fondasi atau apanya ini gitu? Ini kain-kainnya? Untuk fondasi mungkin ada sedikit yang berubah, tapi juga ada
ditahan untuk kayak gini untuk menjadi contoh. Jadi kayak itu yang Jendela itu kayaknya natural dari awal tahun pembangunan untuk 1707 ya ini. ya. Jadi ini awal dari sejarah gedung ini. Awalnya gedung ini dibangun pada 1707, Ya. lalu selesai pada 1710 oleh di bawah Gubernur Abraham van Riebeeck. Oh, jadi pada zaman VOC ya, Mbak ya. Iya, yang bikin tuh pada semua VOC semua. Soalnya pada zaman itu kan pada 1700. Oke. Dan perlu untuk kita ketahui bahwasanya dahulu pahlawan kita Cut Nyadin dan Pangeran Diponegoro dan untuk Suropati itu pernah dipenjara di bawah tanah ini ya. Dan untuk Pangeran Diponegoro itu dipindahkan ke dalam kamar karena beliau merupakan keturunan bangsawan atau ningrat pada zaman dahulu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut menuju ke penjara bawah tanah untuk laki-laki ya. Dan penjara bawah tanah untuk laki-laki ini ada 5 kamar ya di sini. Bagi teman-teman yang berkesempatan berkunjung ke penjara bawah tanah ini atau di Museum Fathahillah ini, kalian tidak perlu khawatir ya, karena di sini ada petugas yang menerangkan sejarah ataupun sejarah benda-benda yang berada di Museum Fathahillah ini. Di sini terdapat bola-bola besi dan bola-bola besi ini digunakan untuk merantai kaki tahanan ya teman-teman, supaya mereka tidak kabur ya. Gelap banget ya. Ini bola besi, jadi tahanan ini kaki dikasih berarti dari 5 sampai 40 kilo. Oh, dana yang gede banget ini? Iya, itu 40 kilo berarti. Oh, sama ini buat apa ini? Sama juga buat bantuin kaki gitu ya? Iya. Biar agak kabur-kabur. Oh, agak kabur kan? Ini muat berapa orang? Ini muat perkiraannya 20 sampai 30. Tapi kalau 30 orang? iya. Apa nggak bisa duduk kali kalau 30 orang ya? Terus kalau mau buang hajat gitu gimana? Di sini. Ya Allah. Oke deh, teman-teman, ingat penjara bawah tanah di mana kita mau buang hajat, mau apapun di dalam penjara ini ya. Dan penjara ini, ruang ini muat sekitar 30 orang ya kayak. Sekitar 30 orang mah tidak bisa ngapa-ngapa, bayangkan itu. Ya Allah, untuk perjuangan bangsa Indonesia zaman Belanda. Lalu penjara bawah tanah ini pernah dimasuki sebanyak 500 tahanan teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan betapa sesaknya ya. Dan kamar yang berukuran sempit, untuk berdiri pun di sini sudah susah ya. Dan ini adalah bola-bola besi yang untuk membergol para tahanan. Dan tahanan di sini itu dibiarkan kelaparan, disiksa secara sadis hingga mati kelaparan dan membusuk di tahanan ini ya teman-teman. Pahlawan yang dipenjara di sini itu ada untuk Suropati, pahlawan dari Bali, sama Pangeran Diponegoro sebelum dia dipindahin ke ruangannya sendiri yang ada di atas. Oh, yang di sebelah atas ruang penjara wanita ya? Iya, betul. Nah, terus di sini itu yang di penjara itu selain untuk Suropati sama Diponegoro itu pahlawan siapa aja? Atau yang pahlawan yang memang tidak dikenal atau gimana? Iya, kayaknya ada pahlawan yang dikenal, yang buat terkenal cuma untuk Suropati sama Pangeran Diponegoro. Kalau penjara khusus wanita itu cuma ada Cut Nyadin sebelum dia diasingkan ke daerah Sumedang. Selain itu pahlawan yang memang tidak dikenal ya, yang di sana perempuannya. Masyarakat biasa yang mungkin dianggap pemberontak ya dulu sama Belanda ya. Ya, oke. Makasih ya kakak ya waktunya. Oke teman-teman, itulah tadi penelusuran saya mengenai penjara bawah tanah yang berada di Museum Fathahillah Kota Tua Jakarta ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung saya terus dengan cara subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.